Ya, ini adalah video bagian 4 dari probabilitas dasar. Mari kita mulai. Materi keempat yaitu tabel silang dan pohon probabilitas. Tabel silang dan pohon probabilitas membahas masalah yang sama dengan cara penyajian yang berbeda. Kita bahas tabel silang atau contingency table lebih dahulu. Untuk itu pertimbangkan adanya dua peristiwa A dan B sebagai berikut. A dan B merupakan variabel kualitatif, misalnya masing-masing adalah warna rambut dan warna bola mata, atau kategori penghasilan dan kebiasaan menonton sebuah acara hiburan di televisi. Dengan penelitian pada masing-masing warna rambut dan bola mata, dapat dicari nilai probabilitas-probabilitasnya. Demikian pula dari penelitian tentang pendapatan dan kebiasaan menontonnya, dapat diperoleh probabilitas-probabilitas kejadiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel berikut ini. Kita memiliki sejumlah peristiwa AI seperti yang nampak pada kolom pertama dan sejumlah peristiwa BJ seperti yang nampak pada baris yang pertama. Dari segi probabilitasnya, kita memiliki probabilitas masing-masing AI seperti yang terlihat pada kolom terakhir dan probabilitas masing-masing BJ seperti yang terlihat pada baris yang terakhir. Sel di pojok kanan bawah merupakan penjumlahan probabilitas peristiwa AI dan atau peristiwa BJ. Nilainya sebesar 1 karena setiap AI dan setiap BJ bersifat mutually eksklusif atau saling lepas dan collectively exhaustive atau menyeluruh. Dengan sifat mutually eksklusif, maka tidak ada irisan antara sesama AI dan antara sesama BJ. Dengan sifat menyeluruh, maka penjumlahan probabilitas AI dan penjumlahan probabilitas BJ adalah 1. Sementara itu, di dalam tabel ada irisan-irisan antara sembarang AI dan sembarang BJ karena mereka berinteraksi. Probabilitas irisan sembarang AI dan sembarang BJ yang ada di bagian dalam tabel disebut joint probability atau probabilitas bersama. Probabilitas yang ada di margin kanan dan di margin bawah merupakan probabilitas dari sebuah peristiwa tunggal, disebut marginal probability atau probabilitas marginal. Silakan simak dengan seksama kandungan tabelnya. Kita lanjutkan dengan sifat probabilitas marginal dan unsur pembentuknya yaitu probabilitas bersama. Untuk itu perhatikan sekat-sekat di antara AI atau BJ. Katakanlah sekat A1. Pada kotak A1 dan B1, kita dapat mempunyai probabilitas A1 dan B1. Di sebelah kanannya ada probabilitas A1 dan B2. Dan seterusnya sampai probabilitas A1 dan BK. Dan ada hubungan probabilitas marginal A1 adalah penjumlahan dari semua probabilitas bersama yang dapat dibentuk. Kita lanjutkan dengan probabilitas bersyarat. Dan kali ini akan dibuat sekatan yang lain. Misalkan kita mempunyai sekatan pada kolom B2. Jadi pada sekat B2 dari kotak A1 dan B2 kita dapat membuat probabilitasnya dalam sekat B2 sebagai probabilitas A1 dengan syarat B2 yang dapat dinyatakan demikian ini. Dari kotak A2 dan B2 kita dapat membuat probabilitasnya dalam sekat B2 sebagai probabilitas A2 dengan syarat B2 sebagai rasio probabilitas irisannya dan probabilitas B2. Dan seterusnya hingga dari kotak AH dan B2 kita dapat mempunyai probabilitasnya dalam sekatan B2 sebagai probabilitas AH dengan syarat B2 itu. Apabila kita jumlahkan seluruh probabilitas dalam sekat B2, maka akan diperoleh nilainya adalah sebesar 1. Ya, sebesar 1 karena probabilitas dalam sebuah sekatan dari seluruh kemungkinan kejadian. Silahkan difahami halaman ini secara menyeluruh sebelum membahas contoh soal berikut. Baik, ini adalah contoh soalnya. Silakan pause video Anda untuk membacanya dengan cermat. Saya akan melanjutkan penyajian saya. Jadi dapat diringkas sebagai berikut.
Pengiklan ingin mengetahui perilaku interaksi dua variabel dengan A adalah variabel pendapatan dan B adalah variabel intensitas menonton. Berdasarkan pendekatan frekuensi relatif, dapat disusun tabel silang probabilitas pada halaman berikut ini. Dengan konsep frekuensi relatif, berikut adalah tabel silang probabilitasnya. Semua frekuensi absolut tadi direlatifkan terhadap besarnya sampel, yaitu 1000. Kita bisa melihat beberapa probabilitas. Probabilitas peristiwa tunggal atau probabilitas marginal. Kemudian probabilitas bersama dan probabilitas bersyarat. Kita lihat masing-masing contohnya. Pertama, probabilitas marginal. Pada baris pertama kita mempunyai probabilitas A1 sebesar 0,21, kemudian probabilitas B2 sebesar 0,41. Nilai 0,41 merupakan penjumlahan setiap probabilitas irisan B2 dan masing-masing A. Kemudian contoh probabilitas bersama, yaitu yang berada di tengah tabel. Ada probabilitas A1 dan B1 sebesar 0,04. Kemudian juga ada probabilitas A3 dan B2 sebesar 0,17. Untuk probabilitas bersyarat, misalkan kita menghitung yang ada di dalam ruang sampel B3, sehingga probabilitas A1 syarat B3 adalah sebesar 0,1250, kemudian probabilitas A2 dengan syarat B3 juga adalah sebesar 0,1875, dan terakhir probabilitas A3 dengan syarat B3 adalah 0,6875. Perhatikan bahwa karena kita menghitung probabilitas khusus dalam ruang sampel B3 untuk peristiwa-peristiwa yang mutually eksklusif dan collectively exhaustive, maka jumlah bertiga tersebut adalah 1. Baik, selanjutnya akan dibahas pohon probabilitas sebagai cara alternatif dalam menyatakan probabilitas keterkaitan dua variabel kualitatif pada video bagian 5. Silahkan disimak.